Salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ada ice cream buat kalian supaya kalian semangat dan juga fokus buat dengerin penjelasan materi kita hari ini, oke? Oke. Nah, ice creamnya kalau misalnya Ibu bilang selamat pagi, kalian tepuknya sekali, oke? Kalau bilang selamat siang, tepuknya 2 kali. Kalau selamat malam, tepuknya setengah. Paham ya? Kalau pagi sekali, siang 2 kali, malamnya setengah. Kalau ada yang salah, nanti bakal dapat hukuman. Siap fokus ya? Oke, siap? Mulai ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Ayo, siapa yang tepuk 2 kali? Oke, kita ulang lagi ya, yang fokus ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Banyak salah kok, berarti masih belum fokus. Kita coba sekali lagi ya. Ayo fokus, yang fokus. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat malam. Siapa tadi? Siapa yang salah? Tepuk tangan. Oke, berarti 2 orang ya, Zaki sama Noval. Oke, Zaki sama Noval maju dulu. Karena kalian salah tadi ya, kurang fokus. Silakan maju depan. Hukumannya gimana kalau kita suruh mereka buat nyanyi lagu Garuda Pancasila? Ayo. Oke. Nyanyi Bu. 1, 2, 3. Kata Pancasila, aku tak mendukungmu. Patriot proklamasi, saya berpegang untukmu. Pancasila dasar negara, saya aku Santosa. Bingkai bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan kembali ke pelajarannya. Anak-anak, sekarang Ibu akan absen dulu. Hari ini adakah yang tidak hadir? Ibu absen terlebih dahulu ya. Ahmad Aryadita, Aisyah Satya, Alifiandi, Aprilia Rahmawati, Alia, Bayu Pratama, Citra Agnesta, Damar Sakti Prasetya, Eka Yulia Stuti, Faris Elva Rizi, Gilang Bulan Ramadan, Muhammad Afandi, Muhammad Iqbal, Novita Aprilia, Randy Saputra, Roni Pranata, Zaki Alfa Rizi. Oke, baik ya. Oke, baik anak-anak, silakan buku pembelajarannya dan juga buku paketnya dikeluarkan. Nah, pada pertemuan kemarin kita kan sudah belajar tentang kata baku dan tidak baku. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai unsur-unsur pesan dalam media sosial. Bisa dibuka di bukunya. Nah, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian bisa memahami unsur-unsur pesan dalam media sosial dan membuat pesan yang baik. Paham? Paham. Sebagai contoh, Ibu ingin bertanya, siapa yang pagi-pagi tadi udah buka WhatsApp? Siapa? Semuanya pasti ngecek HP masing-masing ya? Ada lagi yang buka TikTok, Facebook, ya? Nah, itu tadi adalah salah satu contoh sarana media sosial yang banyak digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi. Sekarang yang pertama, Ibu akan membahas mengenai pengertian media sosial. Oke, jadi media sosial itu adalah sarana komunikasi yang digunakan masyarakat melalui internet untuk berbagi informasi, bisa berupa pesan, gambar, video ataupun pendapat. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, media sosial itu sering digunakan untuk memberi informasi, bisa juga menyampaikan pengumuman, mengajak melakukan sesuatu, berkomunikasi dengan teman ataupun keluarga.
Nah, sarana media sosial yang banyak digunakan dalam masyarakat saat ini yaitu seperti tadi ada WhatsApp, kemudian Instagram, yang sangat populer sekarang TikTok ya, Facebook dan sebagainya. Paham untuk pengertian media sosial? Paham. Nah, yang selanjutnya ada pengertian mengenai pesan media sosial. Pesan sendiri artinya adalah informasi atau komunikasi yang disampaikan melalui media sosial kepada orang lain. Pesan itu bisa berbentuk seperti tulisan, gambar, video, suara, emoji, ataupun simbol. Tapi perlu diperhatikan, jika kita membuat pesan untuk menyampaikan pesan di media sosial itu harus jelas dan sopan dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan kesalahpahaman kepada penerima pesan, ya. Nah, anak-anak, mengapa kita harus perlu memperhatikan unsur-unsur dalam penggunaan dalam membuat pesan di media sosial? Karena supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman kepada penerima pesan. Maka dari itu kita harus memahami juga unsur-unsur pesan media sosial. Unsur-unsur pesan dalam media sosial itu ada 6. Yang pertama sudah pasti pengirim pesan. Yang kedua, jika ada pengirim pasti sudah pasti ada penerima. Yang ketiga ada isi. Yang keempat tujuan. Yang kelima media atau saluran yang digunakan. Dan yang terakhir adalah bahasa yang digunakan dalam mengirim pesan. Yang pertama kita akan bahas tentang pengirim pesan. Pertama kita akan bahas tentang pengirim pesan. Pengirim pesan ini sudah pasti orang atau pihak yang menyampaikan pesan. Misalnya, Zaki mengirim pesan di grup WhatsApp. Berarti pengirimnya adalah Zaki atau ketua kelas. Nah, yang kedua, penerima pesan. Penerima pesan ini adalah orang yang menerima atau membaca pesan tersebut. Contohnya, ibu mengirim pesan di grup kelas WhatsApp 72. Berarti sebagai penerimanya adalah siswa kelas 72. Yang selanjutnya adalah isi. Untuk isi pesan ini adalah informasi utama yang ingin disampaikan kepada penerima. Isi pesan harus jelas, mudah dipahami dan tidak bertele-tele. Contohnya, misalnya penyampaian pengumuman lomba, terus kemudian jadwal kegiatan, ataupun bisa juga ucapan selamat. Tetapi harus diperhatikan juga isinya itu nggak boleh bertele-tele supaya orang itu tidak bingung. Pernah nggak kalian tuh kalau misalnya lagi chat sama temennya, udah jelasin panjang lebar, terus temen kalian cuma balas maksudnya gimana sih? Pernah nggak ada kayak gitu? Nah itu berarti pesan yang kalian kirim itu terlalu panjang dan sangat bertele-tele, jadi tidak bisa dipahami oleh penerima. Yang selanjutnya adalah tujuan pesan. Tujuan pesan ini adalah alasan mengapa pesan dibuat dan disampaikan. Tujuan pesan itu bisa berupa memberi informasi, ajakan, mengingatkan, melarang, atau menghibur. Contohnya, jangan lupa tugas bahasa Indonesia dikumpulkan besok. Nah, berarti kan tujuannya untuk memberikan informasi sekaligus mengingatkan. Kelima, media atau saluran pesan. Media atau saluran pesan ini yang sudah kita bahas tadi. Media atau saluran pesan itu adalah platform atau tempat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Ya, bisa berupa WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, dan sebagainya. Bahasa pesan ini adalah bahasa yang digunakan dalam menyampaikan informasi. Contoh bahasa yang baik itu tidak menggunakan kata kasar, mudah dipahami, kemudian harus menggunakan kata yang sopan. Paham? Untuk unsur-unsur pesan media sosial ada yang ditanyakan? Ya. Sudah paham? Ya. Nah, kemudian ada ciri-ciri pesan media sosial yang baik. Ciri-ciri pesan media sosial yang baik yang pertama itu harus menggunakan bahasa yang sopan. Maksudnya seperti apa? Menghargai pembaca, kemudian tidak menyinggung orang lain. Kalau tadi kayak contohnya apa? P itu kan unsurnya apa coba? Kayak nggak ada maksudnya jelas, terlalu singkat, kemudian nggak ada maksudnya jelas. P itu maksudnya apa? Nih, kalian mau bertanya apa? Tujuannya apa kalian mengirim pesan ini? Kan sangat membingungkan gitu kan? Jadi usahakan kalau mau mengirim pesan itu yang benar, jangan hanya P, saya permisi, atau mungkin halo, assalamualaikum,
dapat dipercaya.